Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat merupakan suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, dan tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Yang ketiga, investasi. Investasi merupakan semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product. Yang keempat, pendapatan nasional atau national income. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Output per kapita merupakan output total dibagi dengan jumlah penduduk. Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Ketiga, pembentukan modal. Keempat, perubahan teknologi dan inovasi. Teori pertumbuhan ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok seperti teori klasik, teori neoklasik, teori Keynes, teori Rostow, dan teori Kalbacher. Ada beberapa tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran teori klasik seperti Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Jean Baptiste Say, dan John Stuart Mill. Implementasi pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi di Indonesia. Pada bagian pertama, membahas bidang infrastruktur. Penyelesaian proyek-proyek infrastruktur ini telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, serta menciptakan lapangan kerja baru. Bagian kedua membahas bidang sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2025, yang dimana para usia produktif akan mencapai 65% dari total penduduk Indonesia, sekitar 270 juta jiwa. Bagian ketiga membahas penerapan ekonomi hijau. Ekonomi hijau sendiri menjadi sangat penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju negara yang memiliki pendapatan tinggi, setara dengan negara-negara maju lainnya, dan mampu keluar dari middle income trap. Pada bagian keempat, membahas penguatan industri pengolahan yang berbasis ekspor. Dunia usaha harus meninggalkan kebiasaan mereka menjual ataupun mengekspor bahan mentah maupun bahan baku. Bagian kelima membahas bidang pertanian. Indonesia mampu menciptakan sistem pertanian pangan yang tangguh, hasil dari komitmen pemerintah yang saling bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakatnya. Bagian yang terakhir membahas bidang industri. Optimalisasi industri membutuhkan regulasi yang kondusif, kesempatan berusaha, ketersediaan sumber daya, iklim investasi dan usaha yang sehat, serta ketersediaan SDM industri yang mumpuni.